Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu wa ma mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri walul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Disadur dari buku doa panjang umur dan tolak bala karangan Haji Abdul Fakih dengan judul bagaimana agar doa dikabulkan. Apabila kita berdoa, ingatlah bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Zat yang Maha Agung, yang Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Komunikasi kita dengan Allah tidak sekedar dengan bahasa lisan atau lidah, namun lebih daripada yang merupakan komunikasi hati dan tingkah laku. Karena itu dalam berdoa ada adab yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus ikhlas dalam berdoa. Yang sangat penting diperhatikan dalam berdoa adalah mengikhlaskan hati hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dan tidak berpaling darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, yang artinya maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Quran surat Ghafir 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan, jika kamu memohon, memohonlah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kedua, sucikan hati dan badan. Ketika hendak berdoa, sebaiknya bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berdoa untuk Ubaid Abi Amir. Beliau berwudu, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, ampunilah Ubaid Abi Amir. Ya Allah, jadikanlah dia pada hari kiamat di atas orang banyak dari manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Ketiga, menghadap kiblat. Ketika Rasulullah hendak mengerjakan sholat istisqa, beliau keluar menuju tanah lapang lalu berdoa meminta hujan, kemudian menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya. Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang musyrik dan mereka berjumlah 1.000 orang, sedangkan para sahabatnya berjumlah 319 orang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat lalu mengulurkan tangannya dan berbisik kepada Tuhannya sambil menghadap kiblat hingga selendang beliau terjatuh dari kedua pundaknya. Hadis riwayat Baihaqi. Keempat, mengangkat kedua tangan. Ketika berdoa disunahkan dengan mengangkat kedua tangan kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pemalu, lagi Maha Pemurah. Dia malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya meminta kepadanya dan lalu dia tidak meletakkan suatu kebaikan pada keduanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Diawali dengan istighfar. Para nabi Rasul mengajarkan umatnya untuk bertobat atas segala kesalahan sebelum berdoa.
Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud 11. Kemudian membaca tahmid atau memuji Allah, mengucapkan pujian syukur sangatlah dianjurkan ketika kita memulai berdoa. Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaknya dia memulainya dengan memuja Allah dan memujinya. Kemudian hendaklah dia membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berdoalah setelah itu dengan apa saja yang dia kehendakinya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Dilanjutkan membaca sholawat. Sholawat merupakan doa yang ditujukan kepada Rasulullah sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepadanya. Sholawat merupakan salah satu agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa itu terhalangi dari Allah hingga pendoa membaca sholawat atas Muhammad dan keluarganya." Hadis riwayat Abu Sa'id, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Ibnul Jauzi. Kemudian menyebut nama dan sifat Allah. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah dengan asma atau sifatnya, doa tidak akan disia-siakan dan tidak terhalang untuk dikabulkan. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Kemudian dalam yang artinya dalam Quran Surat Al-Isra 17, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Kemudian dalam adab berdoa, melembutkan suara ketika berdoa. Sopan dan lembutkanlah suara ketika kita sedang berhadapan dengan Rob yang maha mengetahui dan maha mendengar atas segala apa yang kita minta dan yang kita inginkan. Hendaklah kita memanjatkan doa dengan kerendahan hati, ketundukan, dan dengan suara yang lembut dan rendah. Berdoalah kepada Robmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf 7. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Nabi Zakaria ketika dia berdoa dengan suara lembut, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf 756. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.